Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ila qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini saya bacakan bagian akhir dari kitab Kifayatul Atqiya. Walhamdulil baqir raufi musalliyan ala salati ala rasuli makhluqila. Walhamdu, dan segala puji itu lil baqi, untuk Allah zat yang maha kekal, ar-raufi, yang sangat penyayang, musalliyan, dengan mengucapkan sholawat, a'la sholati, dengan sholawat yang paling tinggi, ala rasuli, kepada utusan Allah, mahukila, dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan syair terakhir dari kitab Hidayatul Atqiya yang kemudian dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiya. Lama kana tamamu ta'lifi minan ni'ami hamidallaha alaihi kama hamidahu ala ibtidaihi. Tatkala seseorang selesai menulis sebuah kitab, maka kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tulisan itu merupakan bagian dari nikmat Allah. Jadi tidak sembarang orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menulis sebuah karya tulis sampai tuntas, sampai selesai. Banyak orang-orang alim itu nulis kitab itu tidak pernah selesai, ya, baru separuh, baru 2/3 itu sudah berhenti. Baik itu karena tidak ada kesempatan atau banyak gangguan, sehingga terbukti bahwa tidak semua orang alim mampu menulis sebuah karya tulis dari awal sampai akhir. Maka ketika seorang ulama itu diberikan kemampuan oleh Allah menulis kitab dari awal sampai akhir, maka yang dengan itu merupakan nikmat dari Allah. Maka kemudian yang dia lakukan adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia memuji saat mengawali menulis kitab, ya. Jadi ketika akan menulis dia sudah memuji Allah, ketika sudah selesai kembali memuji Allah. Nah, pujian itu apa? Yakni artinya anal hamda, sesungguhnya pujian al haqiqiyah, yang hakiki, alladzi, yaitu suatu, wal wasfu, merupakan mensifati, bikuli jamilin, dengan segala keindahan, muhtasin, yang dikhususkan, bil baqi, dengan sifat baqo. Jadi sang penulis kitab ini memuji Allah, zat yang baqo, zat yang kekal. Maknanya baqo atau kekal itu adalah ad-daimi, yang langgeng, ad-daim, al-wujudu, yang wujud, alladzi la yahulu, yang tidak berubah. Yang dimaksud dengan baqo itu wujudnya Allah itu tidak pernah berubah, beda dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu semuanya berubah, diawali dari tidak ada menjadi ada dalam bentuk kecil atau lemah, kemudian berkembang semakin gede, semakin dewasa, semakin kuat. Setelah itu kembali melemah, puncaknya kembali menjadi tidak ada. Semua makhluk begitu, ya. Termasuk bumi tempat kita tinggal ini juga suatu saat akan kembali menjadi tidak ada. Langit kembali menjadi tidak ada. Jadi selain Allah semuanya mengalami perubahan. Yang kekal itu hanya Allah. Jadi Allah itu tidak terikat dengan waktu, ya. Bagi Allah dulu, sekarang, dan yang akan datang itu adalah sama, ya. Bagi Allah tidak terikat oleh kalimat
dulu, sekarang, dan akan datang, karena bagi Allah itu sama. Ya, Allah kekal. Kalau selain makhluknya pasti ada, dulunya tidak ada, sekarang ada, suatu saat kembali menjadi tidak ada. Jadi dimaksud dengan Allah zat yang baqo. Wala yazulu, dan tidak akan bergeser. Jangankan berubah bergesernya tidak. Li'anna maknahu, karena sungguhnya maknanya al-baqi itu dzul baqi, yang memiliki sifat baqo. Wal baqo, sedangkan sifat baqo adalah nafatul wal adami, mentiadakan ketiadaan, artinya akan selalu ada. Yang mentiadakan ketiadaan itu berarti selalu ada. Kalau kita ini wujudnya juga tidak wajib, artinya itu hanya imkanul wujud, suatu saat kita akan kembali menjadi Adam lagi. Kita ini dari tidak ada, oleh Allah diadakan sehingga menjadi ada, suatu saat akan kembali menjadi tidak ada. Dan kalau Allah adanya itu terus menerus, ya, tidak ada akhirnya. Jadi keberadaan Allah tidak akan disusul dengan ketiadaan, dia akan ada selama-lamanya. Nah, selain Allah itu zat yang baqi, yang baqo, juga ar-raufi, zat yang sangat pengasih atau sangat penyayang. Ai satiti rafati, yakni sangat penyayang. Ai rahmati, yakni sangat belas kasihan. Wal muradu, adapun yang diinginkan biha dengan sifat rafah fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, itu adalah atafaddulu, memberikan kenugrahan, ya. Wal ihsanu, dan selalu memberi kebaikan. Wa iradatuhuma, dan keinginan keduanya. Wa min wa au iradatuhuma, atau menginginkan keduanya, yaitu memberikan anugerah dan kebaikan. Ar-Rauf itu sangat penyayang, lebih sayang dibanding sayangnya ibu kepada anaknya. Yang harus kita ingat, ya, sayangnya Allah kepada kita itu lebih sayang dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena sesayang-sayangnya ibu kepada anaknya, dia pernah memarahi, pernah mencubit, pernah mencewek, dan seterusnya. Kalau Allah itu tidak. Hambanya yang sudah banyak dosa, banyak kesalahan, masih juga disayangi, masih diharapkan untuk bisa kembali lagi, dipanggil-panggil, ya, dipanggil-panggil dengan kata-kata yang lemah lembut, kemudian dengan kata-kata yang agak keras, sampai puncaknya tetap Allah berharap dia bisa kembali lagi. Maka kalau ada orang yang bertaubat, ya, itu Allah lebih bergembira daripada gembiranya seorang ibu yang kehilangan anak kemudian ketemu lagi. Wa min khawasi hadal ismi. Nah, berikut ini dijelaskan keistimewaan kalimat ar-rauf, ya, salah satu nama Allah. Wa min khawasi hadal ismi, dan sebagian dari keistimewaan nama ini, an-naman, sesungguhnya orang zakarau yang menyebutnya intal ghadabi, ketika marah, asaro marrotin, sebanyak 10 kali, fasola, kemudian dia membaca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad SAW, kadalika, begitu juga 10 kali, sakana, maka akan tenang apa ghadabu, amarahnya. Jadi salah satu khasiatnya, ya, khasiat itu bahasa Arab, maknanya keistimewaan. Di khasiat itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, makna aslinya adalah keistimewaan. Keistimewaan kalimat ar-rauf itu jika ada seorang yang marah, kemudian dia ingin mengendalikan amarahnya, maka bisa dengan mengulang-ulang menyebut kalimat ya rauf, ditambah sebanyak 10 kali, ditambah lagi dengan membaca sholawat Nabi 10 kali. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, terus tambah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, sama-sama 10 kali. Maka orang seperti itu marahnya akan redam, ya, marahnya akan redam. Walamma a'atal alhamdulillah, dan ketika sang penulis kitab ini kembali mengulang alhamdulillah, sebagaimana di awal
menulis ya, memuji Allah, maka di akhir menulis beliau juga memuji Allah. Nasaba ayyu'ita sholata ala Rasulillah. Maka sang penulis kitab ini juga kembali mengulang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri khas para ulama. Jadi kalau menulis kitab itu diawali Bismillah, Alhamdulillah dan sholawat. Maka ketika mengakhiri nulis kitab juga diakhiri dengan Alhamdulillah, sholawat. Termasuk tuntunannya kalau kita berdoa juga begitu, Pak. Ya, ketika kita ngawali doa itu dianjurkan, ya, ada sholawatnya, ada alhamdulillahnya atau pujiannya. Kemudian nanti di akhir doa juga seperti itu. Yang juga ini merupakan tabarukan, mengharapkan keberkahan biha dengan kalimat sholawat. Liqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Di dalam surah Al-Insyirah, ya, Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah telah mengangkat laka untukmu dzikraka, sebutanmu. Mu yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Maknanya begini, aila uzkaru, artinya tidaklah aku disebut, illa wa tuzkaru, kecuali engkau disebut ma'i, bersamaku. Jadi nama Nabi Muhammad itu ya selalu disebut setelah seseorang menyebut nama Allah. Ya. Kayak dalam syahadat itu kan setelah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, kemudian bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kemudian kalau di kampung itu la ilaha illallah, terus berikutnya Muhammadur Rasulullah. Maka ketika seseorang memulai aktivitas yang baik, terutama ketika mau berbicara, itu selalu ya sunnahnya itu diawali dengan memuji kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Jadi itu bukan sekedar pantas-pantasan, Pak, bukan sekedar tradisi, tapi itu memang ada tuntunannya. Ya. Setiap kita mau berbicara yang penting itu diawali dengan muji syukur dan sholawat salam. Ya, tidak hanya ketika mau berpidato saja. Bapak mau melamar saja, ketika mau ngomong itu dianjurkan setelah salam itu ya alhamdulillah, terus sholawat, baru ngomong apa keinginannya. Ya. Ini untuk mengharapkan barokah dari memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Wa isyaratan, dan sebagai isyarah ilal qabuli, pada diterimanya. Li anna khutmat du'ai, karena sungguhnya mengakhiri doa biha dengan sholawat itu alamatun, menjadi tanda ala ijabati, atas dijawabnya doa tersebut. Jadi ketika mengawali doa dianjurkan memuji kepada Allah dan bersolawat, begitu juga ketika mengakhiri doa ya, dianjurkan dengan pujian dan sholawat. Di sholawat itu seperti kalau kita kirim surat supaya sampai harus ada perangkonya. Di doa yang tidak ada sholawatnya itu seperti orang kirim surat tidak ada perangkonya, tidak nyampe. Jadi kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, doa itu harus diiringi dengan bacaan sholawat. Wa'lam, ketahuilah, anna li sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW fawaidah kasyiratan, terdapat faidah yang sangat banyak. Ini berikut ini akan dijelaskan faidah baca sholawat. Walaupun dulu di awal kitab ini juga sudah dijelaskan sebagian keutamaan bersolawat. Nah di akhir kembali ya, dijelaskan lagi tentang faidah sholawat dari sisi yang lain. Minha ma taqaddama dzikruhu awal kitab. Di antara faidah sholawat itu sudah disebutkan pada awal kitab ini saat memulai menulis dan kita memulai mengajinya. Wa minha muwafaqatul abdi lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang bersolawat itu berarti dia telah meneladani Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pun juga bersolawat. Fisolati, dalam bersolawat alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
satu-satunya perintah yang sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah terlebih dahulu telah memberikan contoh, itu adalah bersolawat. Ya. Wa ini talafati solatani, walaupun solawatnya seorang hamba dan solawatnya Allah itu berbeda, tapi yang jelas ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama bersolawat. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman yang dia sangat populer karena sering dibaca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, mereka semua itu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah memberitakan bahwa dirinya pun juga bersolawat kepada Nabi. Bahkan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Nah, setelah itu baru Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan bersalamlah kalian semua, tasliman, dengan salam sebanyak-banyaknya. Jadi perintah Allah kepada hambanya yang sebelum Allah memerintah, Allah telah memberikan contoh, adalah bersolawat kepada Nabi. Maka seseorang yang membaca sholawat Nabi berarti dia telah melaksanakan perintahnya Allah, atau meniru Allah, meneladani Allah, walaupun yang dimaksud sholawatnya Allah dengan sholawatnya manusia itu berbeda. Kalau sholawatnya Allah itu adalah rahmat ta'zim, rahmat ta'zim. Jadi kalau Allah memberikan sholawat kepada Nabi, itu maknanya Allah melimpahkan rahmat keagungan. Sedangkan sholawatnya malaikat itu adalah istighfar. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran malaikat bersolawat kepada Nabi, itu maknanya malaikat beristighfar, memohonkan ampun kepada Nabi. Nah, kalau kita itu berdoa, kita orang beriman, bersolawat itu maknanya adalah berdoa. Jadi sama-sama solawat, beda. Kalau dari Allah maknanya rahmat keagungan atau rahmat ta'zim, Kalau dari malaikat istighfar, kalau dari orang beriman berdoa. Di orang yang bersolawat dia telah meneladani Allah. Wa minha muwafaqatul abdi malaikatallahi. Yang kedua, orang yang bersolawat itu juga tadi meniru atau meneladani malaikatnya Allah fi sholati, dalam bersolawat. Nah, kemudian wa minha, dan di antara faidahnya sholawat adalah sholatullahi, rahmatnya Allah Ta'ala alal musolli, atas orang yang bersolawat, mutlakon, secara mutlak. Jadi ketika ada orang yang bersolawat, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang yang bersolawat tadi secara mutlak. Wa minha sholatullahi ta'ala alaihi asron biwahidatin. Dan di antara faidahnya sholawat lagi adalah Allah akan memberikan sholawat 10 kali sebagai balasan dari satu sholawat yang dibaca oleh seorang hamba. Ini luar biasa keutamaan sholawat. Kita baca sekali, oleh Allah dibalas 10 kali. Pada satu kali dibalas satu aja itu sudah cukup. Ini dibalas oleh Allah tidak hanya satu kali, balasnya 10 kali. Kalau kita 100 kali dibalas 1000 kali, begitu seterusnya. Satu kali sholawat kita oleh Allah akan dibalas 10 kali. Wa minha, dan di antara faedahnya sholawat adalah sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu juga akan didoakan oleh Rasulullah. Ini yang sering digambarkan seperti ini, Rasulullah itu ibaratnya gelas ditaruh di atas tatakan atau lepet. Gelas ini sudah penuh dengan air. Kalau kemudian gelas yang sudah penuh dengan air diisi terus, maka airnya akan tumpah. Nah, tumpahannya itu bagian kita. Di Rasulullah sendiri itu sebenarnya sudah penuh dengan rahmat keagungan, itu sudah penuh. Maka kalau kemudian ada hamba yang mau mendoakan Rasulullah, maka sesungguhnya doa itu akan kembali pada dirinya sendiri.
Posisi kita itu seperti lepek atau tatakan di bawah gelas itu, ya, di bawah cangkir itu. Jadi semakin kita banyak bersolawat, semakin banyak pula yang tumpah. Bayangkan kita bersolawat sekali aja dibalas 10. Ya. Kita masukkan 1, yang tumpah 10. Masukkan 10, yang tumpah 100. Begitu seterusnya. Jadi orang yang bersolawat itu sesungguhnya ya manfaatnya kembali pada diri sendiri. Kalau Rasulullah sendiri itu sebenarnya sudah penuh, sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Maka ketika ada seorang hamba yang bersolawat, maka solawat itu justru akan kembali kepada si hamba tadi. Nah, kemudian wa min halil musolli asru hasanatin. Di antara faedahnya solawat lagi adalah bagi orang yang bersolawat itu akan diberi 10 kebaikan. Itu banyak sekali. Maka kemudian dalam setiap acara kita banyak dianjurkan untuk membaca solawat. Dalam prakteknya semua sahabat itu punya rangkaian kalimat solawat. Ya. Ulama-ulama juga banyak menyusun kalimat-kalimat solawat. Termasuk solawat yang sangat populer itu bukan made in Timur Tengah tapi made in Indonesia, solawat Badar. Ya. Sholat Badar itu asli made in Indonesia yang sekarang sudah go internasional. Ya, di mana-mana orang melantunkan bacaan sholawat Badar. Badar itu penulisnya asli orang Indonesia. Ya, seorang ulama yang aslinya orang Jember, tapi waktu nulis itu beliau sedang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Jadi sholawat Badar itu made in Indonesia, ulama Indonesia yang nyusun itu sangat populer sekarang. Sudah dilantunkan di mana-mana, tidak hanya di sekitar Indonesia, sampai kemana-mana, sampai ke negeri Eropa pun dia bersolawat Badar. Dan masih banyak lagi solawat yang lain. Ya. Sekarang yang lagi ngetren solawat Jibril. Ya. Kemarin solawat Tibil Qulub, macam-macam lah. Bahkan masing-masing ulama dari dia, masing-masing para walinya Allah itu menyusun rangkaian kalimat sholawat yang intinya ya semuanya itu sama. Selain berdoa juga ekspresi kecintaannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bersolawat akan mendapatkan 10 kebaikan. Dengan satu sholawat dapat 10 kebaikan. Wa minha takfiru sayyi'at. Di antara faidahnya sholawat adalah menghapus kesalahan-kesalahan, ya, menghapus dosa-dosa kita. Bahkan amalan yang paling aman, Pak, itu sholawat, Pak. Ya, amalan zikir, wirid yang paling aman bisa dipraktekkan oleh siapapun walaupun tanpa melalui ijazah, itu adalah sholawat. Karena apa? Karena bacaan sholawat itu tidak ada efek sampingnya, ya, tidak ada efek sampingnya. Beda kalau bacaan-bacaan yang lain, ya, bacaan-bacaan yang lain itu harus di bawah bimbingan seorang guru supaya nanti tidak overdosis, tidak ada dampak negatifnya. Karena kadang-kadang amalan, apalagi yang namanya ruqyah, gitu ya, itu terkadang seperti orang minum obat. Kalau nggak tepat nanti overdosis atau ada efek sampingnya yang dia tidak bisa mengendalikan diri, malah akibatnya tidak baik. Tapi kalau sholawat itu netral, ya, bisa dibaca oleh siapapun walaupun tanpa harus melalui ijazah seorang guru. Dan yang ditimbulkan itu enak, ya. Sholawat itu bawaannya adem, ya, sejuk, ramah, tidak gampang marah. Tapi kalau Bapak punya amalan ayat-ayat Al-Quran itu terkadang ada dampaknya, ya, ada dampaknya. Ya, bisa jadi pemarah, bisa jadi macam-macam gitu. Nah, kalau misalkan overdosis, maka harus ada pengawasan dari seorang guru. Ya. Ibaratnya minum obat kan harus ada resep dokternya, itu harus ditaati. Kalau tidak, ya bisa bahaya. Tapi kalau sholawat itu amalan yang paling aman. Amalan yang paling aman, bisa diamalkan oleh siapa saja walaupun tanpa melalui ijazah. Kalau yang lainnya sebaiknya harus ada ijazahnya. Nah, kalau amalan yang lain sebaiknya ada ijazahnya.
supaya jadi itu dosisnya tepat dan tidak menimbulkan efek samping. Wa minha, dan di antara faidah sholawat lagi adalah raf'ud darajati, mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya di sisi Allah, mengangkat derajatnya di sisi Rasulullah. Karena nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Wa minha, dan di antara faidahnya sholawat lagi adalah sababun, menjadi sebab likifayatil muhimmati, tercukupinya segala kebutuhan fit dunia, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Nanti kecukupan di dunia dan akhirat bisa diperoleh dengan banyak membaca sholawat. Maka banyak ulama-ulama yang wiridannya itu setiap saat selalu baca sholawat ribuan kali, bahkan sudah tidak terhitung ya. Ada hajat apa saja yang dibaca sholawat, itu ada yang seperti itu ya. Di wiridannya ya sholawat itu. Jadi punya hajat apa aja yang dibaca sholawat. Nah, wa minha, dan di antara faidahnya sholawat lagi adalah sababun, menjadi sebab lima firati dzunubi, diampuninya berbagai macam jenis dosa ya. Dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, itu bisa saja diampuni oleh Allah disebabkan kita banyak bersholawat. Maka tuntunannya ketika mau berdoa baca sholawat, nanti mengakhiri doa juga dengan baca sholawat. Akhraja, telah mengeluarkan sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi seorang ulama hadis, wa hasanahu, dan telah menganggap hadis hasan ya. Imam Tirmidzi menganggap hadis dan hadis statusnya hasan. Hasan itu di bawahnya sahih. Hasan maknanya baik. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, telah berkata sapa Ubay bin Ka'ab, karena adalah Rasulullah SAW idza dhahaba, ketika telah berlalu apa sulusal laili, 2/3 malam. Di Ubay bin Ka'ab ini menceritakan kebiasaan Rasulullah bahwa bila telah berlalu 2/3 malam, jadi tinggal 1/3 malam ya. Di malam itu dibagi jadi 3. Yang 2/3 sudah berlalu, berarti sisanya tinggal 1/3. Faqoma, beliau berdiri. Faqala, kemudian bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Rasulullah memanggil bukan wahai orang beriman, wahai manusia semuanya. Udzurullaha, berzikirlah kalian semua kepada Allah ya. Ja'at, telah datang apa ar-rajifatu, malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Siapa? Malaikat Israfil. Jadi Rasulullah itu kan utusan Allah terakhir. Jadi zaman ini sudah zaman akhir. Malaikat Israfil itu trompetnya itu udah dimasukin ke mulutnya, Pak. Tinggal nunggu komando kapan-kapan ditiup. Begitu ditiup, selesailah dunia ini ya. Jadi ujung trompetnya itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya Israfil. Tinggal nunggu perintah kapan ditiup. Israfil itu yang niup trompet, kalau Israel yang nyabut nyawa. Memang mirip, satu Israfil, yang satu Israfil. Tatba'uhar rotifah, yang akan mengikuti rojifah tadi apa? Rojifah itu tiupan yang kedua. Jadi kalau sudah ditiup, nanti apa yang terjadi? Ja'a, datang apa? Mautu, kematian. Bima, bersama fihi, di dalam kematian tadi. Ja'al mautu bima fihi. Jadi kematian datang disebabkan tiupan tadi itu. Jadi nanti kalau sudah dapat perintah dari Allah, trompet itu ditiup, maka seluruh umat manusia di dunia ini akan mati. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena katanya didengar suara yang bergemuruh, tapi itu hanya didengar di bagian
negara tertentu, tidak terdengar oleh seluruh bagian bumi. Kalau trompetnya Israfil itu nanti didengar oleh seluruh bagian bumi. Jadi sekali tiup semuanya mati. Qala Ubaydun, berkatalah Ubay. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku uksiru sholata, telah memperbanyak membaca sholawat alaika kepadamu. Fakam, maka berapa aja aku jadikan laka untuk mumin sholati dari sholawatku itu. Ya. Jadi kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya termasuk orang yang banyak membaca sholat kepadamu. Lalu berapa yang aku peruntukkan untukmu? Qala, Nabi menjawab, masita, terserah engkau. Terserah engkau. Fakultu, kemudian aku menjawab, arrubu'u ya Rasul, seperempat, yang seperempat buat engkau ya Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, masita, terserah engkau. Wa in zidta, tetapi jika kau mau menambah, fahuwa khairun laka, maka tambahan itu lebih baik bagimu. Jadi pada mulanya Rasulullah mempersilakan, terserah kamu berapa kali bersolawat kepadaku, terserah berapa persen yang kau peruntukkan buatku. Ya. Terus kemudian Ubay menjawab, kalau begitu seperempat ya Rasul. Rasulullah jawab, terserah engkau, tapi kalau kau mau nambah dari lebih banyak daripada itu lebih baik. Fakultu, kemudian aku berkata, kata Ubay dari itu, fal nisfa, kalau begitu separuh ya Rasul. Rasulullah menjawab lagi, masita, terserah engkau. Wa in zidta fa huwa khairun laka, tapi jika kamu mau menambah, maka yang demikian itu juga kebaikannya buat kamu. Nah, fakultu, kemudian aku berkata lagi, kata Ubay bin Ka'ab tadi, fasulusaini, kalau begitu tidak hanya separuh tapi 2/3. Qala, Rasulullah menjawab, masita, terserah engkau lah. Ini pertanyaannya ini tawar menawar. Wa in zidta, tetapi jika kau mau menambah, fa huwa khairun laka, maka yang demikian itu lebih baik bagimu, kata Rasulullah. Kemudian kultu, aku berkata, kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu sholati kullaha, kalau begitu ya Rasul, semua sholawatku untukmu. Nah, jadi tadi seperempat, separuh, 2/3, puncaknya udah, kalau gitu semuanya untukmu ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, idzan tukfi hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Jika demikian, jika sholawatmu sudah untuk aku semua, kata Rasul, maka engkau akan dicukupi apa yang menjadi keinginanmu. Selain itu, engkau juga akan diampuni dosa-dosamu. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang status hadisnya adalah hadis hasan. Jadi salah satu faidahnya bersolawat kepada Nabi itu adalah bahwa keinginan kita, hajat kita akan dikabul oleh Allah. Kemudian dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, mari ya, di samping kemarin sudah kita bacakan keutamaan dan keagungan la ilaha illallah, ya. Untuk melengkapinya ditambah lagi yaitu sholawat. Jadi ada 3 amalan, Pak, yang diamalkan oleh semua thariqah, itu istighfar, sholawat, sama la ilaha illallah. Itu thariqah apapun 3 itu tidak ada yang ketinggalan, ya. Jadi apapun nama jenis thariqahnya, itu amalannya pasti diantaranya ya 3 itu, yaitu istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Nah, kalau dalam pengajian yang lalu sudah saya bacakan penjelasan tentang keagungan dan keutamaan la ilaha illallah, maka pagi ini saya bacakan keutamaan bersholawat. Nanti setelah ini nanti ada lagi keutamaan membaca zikir ini, la haula wala quwata illa billah, ya. Itu zikirnya orang makom fana, itu la haula itu. Nanti insyaallah kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Di pagi ini mari kembali kita tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah, yang salah satunya untuk mengekspresikan rasa cinta itu dengan banyak membaca sholawat, ya. Baca sholawat minimal selesai sholat dia baca sholawat, syukur sampai 100 kali gitu ya.
sehingga semalam bisa dapat 500 kali, 1000 kali, pokoknya sebanyak-banyaknya lah ya. Karena nanti yang paling dekat dengan Rasulullah dan yang paling banyak baca sholawat. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.